Alhamdulillah malam hari ini kita masih dalam kajian kitab Sunan Taufik. Mohon maaf sebelumnya tadi di grup WA saya sampaikan bahasannya terkait jenazah, rupanya kelewat satu pasal. Jadi masih ada pasal syarat saat jadi makmum. Baik, bagi Bapak yang hadirin yang pengen bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, di sholat Jumat itu kan ada kotak berjalan itu bagi kotak-kotak berjalan itu membatalkan sholat tapi tidak Pak Kiai. Terima kasih. Itu pada dasarnya tidak membatalkan aman, tidak pengaruh batal dan tidaknya, hanya makruh hukumnya. Karena apa? Mengganggu konsentrasi, ya. Mengganggu konsentrasi. Ya. Tidak hanya itu saja, pada dasarnya adalah setiap kegiatan apapun yang mengganggu konsentrasi orang beribadah itu hukumnya makruh. Bahkan yang sering terjadi tetapi kadang-kadang tidak disadari adalah ada orang yang di masjid baru wiridan khusyuk, kemudian kita tepuk, kita ajak musofa. Nah, yang menepuk ini malah hukumnya makruh karena dalam menghentikan kekhusyukan orang yang sedang berzikir. Kalau ada orang yang baru khusyuk di sini ya biarin, tidak usah diajak salaman. Ketika dia istilahnya bukan konsentrasi dalam zikirnya, baru kita disunatkan untuk musofa. Tetapi kalau dia pas lagi khusyuknya konsentrasi zikir, ya sudah biarin, biar dia zikir khusyuk dengan zikirnya. Ya sama dengan kota tadi, kota lewat itu menghentikan kekhusyukan orang yang sedang zikir. Tapi kan Pak Kiai itu kan pada saat khotib berkhutbah itu kan sama dengan kita lagi sholat itu Pak Kiai. Khotib khutbah itu bukan hukum syarat, bukan hukum syariat, tetapi hikmah. Ya, jangankan kita hanya memasukkan uang ke dalam kotak. Kita tidur sampai pulas pun tidak sampai membatalkan Jumatan. Seandainya karena tadi bukan hukum syariat tetapi hikmah. Jadi adalah dua khutbah menepati 2 rakaat itu hikmah, bukan syariat. Kalau syariat seandainya itu syariat, maka seandainya ada orang Jumatan tidak bisa mendengarkan tidak mendapatkan khutbah, ya dia tidak dapat Jumatan karena dia tidak rakaatnya kurang. Tetapi itu hanyalah ungkapan hikmah, bukan ungkapan hukum syariat. Betul lagi Pak Kiai, ini kan mau kita salah terjemahan Pak Kiai, ini terhalang dengan buat yang ini putus kan? Jadi az-dzururi itu tidak ada hukum. Jangankan masalah kesunatan, yang masalah yang istilahnya masalah yang haram saja. Kalau darurat itu boleh. Jadi kalau istilahnya ini memang sangat darurat. Kalau tidak ada tiangnya bagaimana bangunan itu? Jadi tidak perlu dibahas sampai ke arah situ. Jadi sesuatu yang daruri ya sudah, tidak usah dibahas. Mungkin lanjut pertanyaan tadi, kalau sholat Jumat pintu itu ditutup, kemudian ada sholat di luar ruangan di teras, gimana? Kalau pintu itu sampai terkunci, maka tidak sah yang sholat di belakang. Karena tadi khailul istidrak. Tetapi kalau hanya ditutup tapi tidak dikunci, maka tidak sampai menghalangi, karena dia bisa. Nah, itu adalah halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dari yang Pak Kiai berkaitan tadi tentang masalah sholat berjamaah. Dikarenakan kalau satu masjid kita tidak berjamaah dan daripada antara makmum sama imam, apabila imam
antara makmum sama imam itu pokoknya bareng terus. Jadi untuk menyikapi hati yang kira makmum semua makmum ini bagaimana harusnya kita lakukan ya di dalam suatu pengurusan masjid ini. Jadi kan ada guna kalau makmum sudah mengetahui tapi dia berbareng bersama imam ibaratnya itu pakai sama sunyi sama. Jadi kan makmum semua itu Pak ya. Jadi untuk menyikapi makmum ini kan tidak ada guna kita sebagai makmum kita bersolat berjamaah. Untuk menyikapi hati itu bagaimana Pak? Ya, perlu juga Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi makruh itu yang dimasukkan dalam situ adalah dia tidak mendapatkan kesunatannya gitu Pak ya. Dia tidak mendapatkan pahala kesunatannya, sesuatu sunat yang tidak dilakukan itu. Tapi ya tidak sampai sah dan tidaknya masalah sholat ataupun masalah jamaahnya. Jamaahnya tetap sah, sholatnya tetap sah. Cuma dia tidak mendapatkan pahalanya. Kesunatan makmum itu harus melakukannya setelah imam, itu hanya bagian kesempurnaannya. Sama dengan masalah soft kalau terputus bagaimana jamaahnya? Ya sah saja, cuma tidak mendapatkan pahala sempurnanya soft. Sama seperti itu Pak ya. Memang ya coba istilahnya sebaiknya adalah ketika kita jamaah, makmum itu bergerak setelah imam sampai pada rukun yang akan kita lakukan ya. Satu contoh tadi adalah imam mau kita berdiri semua, maka biarkan imam rukuk dulu, setelah sampai rukuk baru makmum ngikuti. Cuma ini kalau imamnya itu bijak. Kalau imamnya tidak bijak bisa jadi kita tidak dapat satu rakaat tadi juga. Terlebih-lebih jadi istilahnya gitu. Jadi sekiranya memang dipraktekkan untuk keutamaannya, imamnya harus benar-benar bijak. Jadi dia melakukan dulu, tetapi dia harus menunggu makmumnya supaya makmumnya tidak ketinggalan. Nah, kalau imamnya cepat, ya kita ngiring-ngiringi saja supaya tidak tertinggal jauh gitu, istilahnya ya. Jadi ini kebijakan, istilahnya ini hanya kebijakan, bukan aturan bakunya ya. Jadi etikanya. Oke. Yang jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika waktu Juhur, kebetulan saya sendirian datang, pokoknya tidak terlambat. Kemudian saya sholat sunat qobliyah, pokoknya Juhur. Jadi sedang pelaksanaan sholat sunat ini, tahu-tahu ada di belakang datang menepuk saya, mungkin disangkanya saya sholat Juhur. Kira-kira, itu kira-kira kelanjutannya bagaimana? Kira-kira saya langsung ke sholat zuhur karena memang sholat zuhur, atau kita biarkan kita tetap sholat qobliyah tadi? Gitu kira-kira. Jadi orang itu menyangka saya ini belum sholat zuhur, jadi sembahyang waktu itu sholat zuhur. Dan itu bukti bahkan saya ngajak makmum. Kira-kira kelanjutannya apa di sholat zuhur atau tetap kita melaksanakan sholat sunat qobliyah? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tetap diteruskan sholat sunatnya dan tidak bisa dirubah menjadi sholat wajib. Karena sholat wajib adalah ketika waktu takbiratul ihram harus ada niat fardu. Ketika waktu takbiratul ihram tidak ada niat sholat wajib, maka ya tidak sah di tengah-tengah sholat kemudian dirubah. Ya. Jadi tetap sholatnya diteruskan sebagai sholat sunat qobliyah. Biarkan orang itu mengikuti kita. Kemudian ketika kita salah, kita langsung jadi makmum kita. Itu sah, iya. Jadi ketika kita sudah salah, berarti kan orang ini sudah tidak menjadi makmum.
Ketika sudah tidak menjadi makmum bisa dijadikan imam. Jadi istilah makmum masbuk itu jamaah makmum masbuk itu bisa istafet sampai beberapa kali. Asalkan yang dijadikan tadi adalah sudah lepas dari imamnya. Nah, yang menjadi jamaah sebelumnya itu sudah selesai imamnya, maka boleh kemudian makmum itu dijadikan imam. Begitu terus sampai tidak ada batasnya. Jadi asalkan ya tadi adalah yang menjadi makmum tadi sudah lepas dari jamaah sebelumnya, maka orang itu bisa dijadikan imam. Jadi oke, yang lain? Ibu, ada Bu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau seorang makmum yang masbuk, tapi imamnya itu melakukan sholat sunnah. Nah, ketika saya melihat niatnya itu apa ya? Makmum itu sholat sunnah, terus imam sholat sunnah, terus makmumnya ini sholat wajib. Itu sah apa ya? Iya tadi sah. Jamaahnya tetap sah dan makmum juga tetap mendapatkan pahalanya jamaah sah. Makanya tadi kami gambarkan syarat sahnya jamaah itu tidak harus sama sholatnya. Yang penting caranya yang sama. Ya tadi adalah antara wajib dengan sunat itu beda sholatnya, tetapi caranya tetap sah. Maksudnya caranya itu adalah berdiri, ruku, i'tidal, sujud, seperti sama seperti itu, meskipun beda status sholatnya. Berarti dia kan setelah imam tadi selesai 2 rakaat, makmumnya lanjut lagi 2 rakaat. Iya, lanjutkan seperti makmum masbuk tadi, status makmum. Pak Kiai kan umpama kita lagi sholat, terganggu konsentrasi kita dengan sebelah kita atau belakang kita atau depan kita yang suaranya kuat Pak Kiai. Umpama kita sudah baca Fatihahnya sudah sampai ke kalau sholat ayat Ibrahim, tiba-tiba dia asyhadu alla ilaha illallah. Kita terganggu konsentrasi kita. Jadi kita untuk nyambung tadi lupa kita sampai di mana Pak Kiai gitu kan. Kita balik lagi dari awal tuh boleh Pak Kiai gitu. Iya memang seperti itu. Kalau kita lupa awalnya, kemudian ya pokoknya seingatnya bagaimana, ya itulah yang harus kita lakukan. Kalau memang istilahnya tidak bisa nyambung dari tadi, ya diulang lagi supaya bisa nyambung. Nah, kalau yang Al-Fatihah ini memang malah rentan. Karena kalau Al-Fatihah itu wajib muwalah. Ketika wajib muwalah kok terpisah, berarti harus mengulang dari awal. Gitu ya. Tidak hanya sebatas meneruskan, tetapi malah harus mengulang dari awal kalau kaitannya dengan yang Fatihah. Tetapi kalau yang lain tidak harus gitu ya. Ini pertanyaan gitu ya, suara makmum lain itu lebih keras kayak gitu. Batasan keras itu sudah boleh. Batasan keluar suara. Semestinya tidak ada ya. Ketentuan baku batasan keras itu tidak ada baku. Cuma kaitannya tadi adalah permasalahannya bukan masalah batasan keras dan tidaknya, tetapi yuwas wis. Nah itu yang semestinya tidak boleh kan gitu ya. Jadi istilahnya adalah kalau batasan bolehnya keras itu sampai sebatas mana, itu sebenarnya tidak ada ketentuan bakunya. Cuma tadi permasalahannya bukan masalah kerasnya sampai batasan mana, tetapi ada unsur yuwas wisu, ada membuat gaduh terhadap yang lain. Nah ini unsur yang tidak diperbolehkan. Terdengar sendiri gitu. Iya. Itu kalau terdengar tersendiri itu malah batasan minimal kan gitu. Bukan batasan harus demikian bukan, tapi itu batasan minimal.
minimal rukun qauli itu harus ada suaranya dan minimal dirinya sendiri sudah dengar. Itu batasan minimal malah. Termasuk jadi makmum harus keras ya, Pak? Iya, kerasnya coba tadi ya. Kerasnya itu minimal dirinya dengar. Lain kalau istilah munfarid, kemudian dia sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Meskipun sendirian, dia disunatkan keras sebagaimana kerasnya imam. Itu beda lagi. Jadi kadang-kadang memang ini jarang dapat perhatian orang. Statusnya munfarid dengan imam, kaitannya dengan masalah keras dan pelannya bacaan itu sama. Jadi misalkan kita sholat maghrib sendirian, tidak jamaah, tidak menjadi imam, itu tetap saja orang itu ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat tetap disunatkan keras, sebagaimana ketika menjadi imam. Cuma jarang diperhatikan. Tetapi ketentuan fikihnya sebenarnya demikian. Begitu juga isya, begitu juga sholat subuh. Makanya keterangannya itu bukan menjadi imam, tetapi adalah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu adalah sunat dikeraskan. Terkecuali statusnya makmum, karena dia ada kesunatan mendengarkan imam. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Misalkan selesai sholat imam berzikir, zikir kita tidak sama dengan imam, bolehkah pakai zikir berbeda dengan imam? Boleh, tidak apa-apa. Karena sama-sama sunat. Jadi imam zikir itu sunat, dia zikir sendiri pun sunat. Tetapi yang lebih bagus ya sama. Tetapi tidak sampai masalah boleh atau tidaknya, sebaiknya. Kemudian satu lagi dari ibu. Assalamualaikum Pak Yai, Afwan, saya lebih banyak mengerjakan sholat di rumah karena tempat terbaik seorang muslimah itu sholat di rumah. Tetapi rumah saya berdekatan dengan masjid. Bolehkah seperti itu Pak Yai? Jazakumullah khair Pak Yai. Secara fikih ya memang demikian ya. Secara fikih tetap saja sholatnya perempuan itu lebih utama di rumah dibandingkan sholat di masjid. Cuma ya tadi adalah keterangan syariat seperti ini jangan nanti dibentur-benturkan ya. Jangan dibentur-benturkan. Karena kami sekarang ini adalah problemnya umat Islam menjadi lemah itu sering membentur-benturkan. Jadi ini ada ayat Al-Quran yang perlu kita jadikan sebagai pedoman Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat fis-silmi kaffah itu secara totalitas kaitannya dengan hukum syariat agama Islam. Ya apapun hukum syariat agama Islam, kalau kita mampu melaksanakan, ya semuanya harus dilaksanakan. Kalau tidak mampu untuk melaksanakan, ya minimal kita menerima. Ya, kita menerima hukum itu sendiri minimal ya. Jadi jangan sampai membentur-benturkan. Satu contoh, ada satu hukum syariat seperti ini, yang ini kok beda. Kemudian jangan dibenturkan. Ini sini sama ini. Ya, ini justru nanti melemahkan agama itu sendiri ya. Jadi itulah satu contoh misalkan kaitannya dengan masalah dakwah. Suatu contoh misalkan dakwah. Dakwah itu metode syariat agama Islam ya macam-macam. Ya, ada yang memang dakwah itu harus dengan ketegasan, keras. Ada yang dakwah itu dengan memang harus memaksa kalau mampu Ada juga dakwah itu dengan cara lemah lembut. Ya. Makanya sikap Nabi sendiri pun ya beda-beda. Ya, satu contoh adalah satu saat Nabi sifatnya adalah fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jadi istilahnya, wahai Muhammad, dengan rahmat Allah kamu adalah yang mempunyai sifat sangat lemah lembut sehingga pengikutmu begitu sangat banyak. Lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau kamu sebagai orang yang sangat keras, misalnya keras, maka niscaya umat itu akan menjauhi dirimu.
Tetapi di sisi lain juga ada ayat yang menerangkan Nabi itu keras. Satu contoh misalkan adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kemudian kalimat juga demikian. Kalimat itu bisa jadi tegas, bisa jadi itu adalah lembut. Jangan dibentur-benturkan. Satu contoh adalah Nabi itu kan akhlaknya yang paling mulia, gitu ya. Tetapi Allah pun juga memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad ketika kepada orang kafir ya katakan itu kafir. Kul ya ayyuhal kafirun, ini yang memerintahkan Allah, dan yang diperintah adalah Nabi Muhammad adalah akhlaknya paling sempurna. Berarti orang muslim mengatakan memanggil orang kafir wahai orang kafir itu ya berakhlak gitu loh kan. Kadang-kadang orang jangan mengundang orang itu wahai orang kafir, itu menusuk perasaan. Menusuk perasaan itu urusan lain. Nah ini kaitannya pemahaman, kaitannya masalah pemahaman supaya kita meletakkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya gitu. Jadi bahkan di dalam sebuah hadisnya Nabi juga pernah sampai menggambarkannya, ketika kita lemah selemah-lemahnya itu ya kita akan rusak, kita akan hancur. Sampai-sampai Nabi pernah menggambarkan sebuah hadis adalah idza habat ummati antakulu lidzalim ya dzalimu fatauda hunaka. Ketika umatku sudah tidak berani mengatakan kepada orang zalim wahai orang zalim, tidak berani mengatakan seperti itu saja, itu tanda-tanda sudah akan hancurnya Islam. Ya saatnya tegas ya harus tegas gitu. Saatnya lemah lembut ya harus lemah lembut ya. Ketika ada dua persepsi seperti ini, lemah lembut juga Islam, tegas juga Islam, ya jangan dibenturkan supaya Islam sama-sama kuat. Kalau ini berbenturan ya sama-sama menjadi lemah Islam. Itu kaitannya dengan masalah syariat itu seperti itu. Jadi adalah fisil mikafah. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya itulah kita lakukan, dan yang lain jangan ditolak. Semua wajib kita terima. Yang bisa kita lakukan kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, yang kita tidak boleh menolak. Oke, yang lain Pak. Biasa di tepi di beberapa masjid kan Pak, kalau aturan ini kan misal itu tertutup Pak ya, kalau dari sini belakang itu kan sah jadi Pak, tapi kalau di depan kan tidak sah. Ada tidak pendapat yang mensahkan gitu? Kalau bangunannya masjid boleh, berpaling itu boleh. Nah, dia biasa di terasnya atau di luar ruangan masjid. Sementara ini yang kami tahu baik pendapat Imam Syafi'i tapi ya. Tadi mazhab Syafi'i tidak boleh berbalik. Tidak boleh sampai berbalik. Kalau sampai berbalik memalingkan wajah dari maka tidak sah. Tetapi kalau selama itu masih dalam satu bangunan masjid, maka boleh berbalik. Satu contoh misalkan seperti ini ya. Seandainya ini tidak tertutup rapat, tapi masih bisa melihat sini loh. Masih bisa melihat sini. Kemudian kalau mau ke tempat imam harus lewat pintu di belakang. Kalau bangunannya masjid itu sah. Tetapi kalau bangunannya bukan masjid tidak sah, harus ke depan. Itu mazhab Syafi'i demikian. Yang lain. Adil. Oh iya, Bu Adil, kenapa? Assalamualaikum ya. Misalkan ada seorang ustaz memberikan kajian kita mendengarkan sambil berzikir menggunakan tasbih, boleh tak? Boleh Bu, boleh, dan mendapatkan dua-duanya. Ya juga mendapatkan pahalanya zikir, juga dapat mendapat pahalanya majelis taklim.
Cuma kalau dia tidak konsen, ya hanya mendapatkan pahala, tapi hikmah pemahaman bisa jadi yang lebih utama nih. ya konsen dalam dalam masalah kajian itu sendiri. Karena bisa jadi dikir itu tetap saja ada hukumnya Kalau pas yang dikaji itu adalah masalah wajib, berarti wajib mendengarkan. Hanya masalahnya itu. Tetapi ya boleh-boleh saja Bu ya. Tapi keutamanya Iya, konsen. Jadi istilahnya gini. Jadi keutamaan, tapi ini Bu ya, kaitannya dengan masalah kaidah. Jadi bukan istilahnya memvonis perorangan, tetapi ini kaidah. Kaidah kita melakukan suatu amal ibadah sunat itu adalah sesuai dengan kondisional orang masing-masing. Karena bisa jadi adalah orang itu melakukan seperti itu hukumnya sunat, tetapi bagi orang lain bisa jadi adalah wajib. Nah ini yang tidak bisa dijadikan suatu patokan baku. Pokoknya seperti ini gitu ya. Satu contoh gambaran gini. Kalau orang itu adalah orang awam yang belum berpengetahuan syariat secara mumpuni, maka amal yang paling utama ya belajar hukum syariat. Ini ya. Tetapi bagi orang yang sudah tahu seperti itu, yang utama bukan belajar tapi mengamalkan. Jadi keutamanya ya beda. Karena memang porsinya orang itu beda. Ya. Jadi mungkin itu kaitannya dengan masalah keutamaan. Itu tidak bisa disamakan atau istilahnya apa? Tidak semua. Pokoknya utamanya seperti ini tidak bisa. Karena kondisional orang itu sendiri adalah beda-beda. Oke, mungkin lanjutin pertanyaan terkait sholat ya. Seseorang yang sholatnya ikut-ikutan ya, tanpa tahu dasar itu dia yang lakukan yang dia lakukan benar. Tapi dia sekedar ikut-ikutan itu sholatnya gimana? Ya kalau kaidah fikihnya ya tidak sah kan ya. Kalau secara kaidah orang beramal ibadah itu harus tahu. Kalau dia tidak tahu, meskipun seandainya yang dilakukan itu benar, tetap saja belum sah. Karena ada istilah gini Bu ya. Kaitannya dengan masalah ibadah, orang itu dituntut tahu dan yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya itu. Kemudian kalau masalah akad, meskipun seandainya dia tidak tahu, asalkan dia melakukannya sudah pas, itu sudah boleh. Beda akad dengan masalah ibadah. Kalau ibadah harus tahu dan pas. Tetapi kalau masalah akad yang penting pas meskipun tidak tahu. Satu contoh misalkan ini, akad nikah. Akad nikah itu seorang calon suami misalkan tidak tahu syarat sahnya akad nikah apa. Tetapi asalkan dia ketika akad itu sudah pas, tata caranya ya sudah sah. Itu akad, bukan ibadah. Tapi kalau ibadah harus tahu. Satu contoh misalkan sholat itu ibadah, maka sahnya sholat itu sendiri harus tahu tata caranya sholat dengan benar, kemudian dilakukan dengan benar. Tetapi kalau akad tidak harus tahu tata cara dengan benar, yang penting melakukannya pas benar. Itu sudah sah itu. Oke, mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertanya Pak Kiai. Apakah benar Pak Kiai kalau kita datang ke majelis ilmu pahalanya itu seperti 1000 sholat sunnah Pak Kiai? Jadi keterangan itu macam-macam. Ada yang demikian, ada yang keterangan itu ya. Barang orang itu duduk di majelis ilmu membahas satu bab saja ilmu agama, maka adalah lebih utama orang itu melakukan sholat semalam suntuk. Ada yang demikian. Ada yang memang konteksnya tadi 1000 rakaat. Makanya tadi adalah keutamaan itu masing-masing gitu loh Pak. Keutamaan itu masing-masing. Tetapi bagi orang yang sudah tahu ilmunya, keutamanya jadi bukan belajar, tapi diamalkan. Makanya ada ungkapan ini, makanya jangan dibentur-benturkan itu, kembali lagi situ ya. Nah, orang yang tidak tahu utamanya belajar, tetapi orang yang sudah tahu utamanya bukan belajar lagi, tetapi mengamalkan ilmu
Karena nanti kalau orang itu sudah punya ilmu, dasarnya bukan seperti itu. Dasarnya adalah al ilmu bila amalin kasyajari bila syamratin. Jadi masing-masing pegangannya, pedomannya itu ya masing-masing ya. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai ilmu, ya pedomannya seperti tadi. Nah, orang yang sudah mempunyai ilmu, ya pedomannya ya lain lagi gitu ya. Orang yang sudah mempunyai ilmu, ya pedomannya harus al ilmu bila amalin kasyajari bila syamratin. Orang yang mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan, ya bagikan pohon tidak ada buahnya. Ibu. Bapak masih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin dijelaskan baik sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat berjamaah. Apakah boleh bisa sholat qobliyah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat, atau setelah sholat maghrib itu melakukan sholat sunnahnya itu 4 rakaat juga? Yang sementara ini yang kami hafal yang kami hafal ini tidak membedakan antara yang muakkad dengan tidak muakkadnya. Duhur boleh 4-4, duhur qobliyah 4, ba'diyah 4. Kemudian asar qobliyah 4. Nah, kemudian istilahnya maghrib 2, isya ada yang 4, ba'diyahnya 4 tapi qobliyahnya 2. Kalau subuh qobliyah 2. Itu yang kami hafal begini ya. Jadi adalah duhur itu boleh qobliyah ba'diyahnya 4. Kalau asar adalah qobliyah itu 4. Nah, meskipun yang utama ya 2, tetapi istilahnya tetap boleh sampai 4. Ada hadis yang menerangkan 4 ya. 4 qobliyah asar. Kemudian maghrib 2. Karena maghrib itu adalah sunat, sholat sunat yang lain juga banyak. Misalkan satu contoh, misalkan sholat awabin ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau isya ya tadi sebelumnya itu adalah 2, tetapi ba'diyahnya boleh 4. Kalau subuh adalah 2. Maka sangat terkenal subuh itu adalah rakaatail fajri. Langsung tidak pakai tahiyat awal. Ya tadi boleh saja. Boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat salam 1 boleh. Kalau yang 4 pakai tahiyat awal boleh? Iya, boleh pakai tahiyat awal, boleh tidak. Boleh dibuat salam ya. Ini pertanyaan kita mungkin di luar tema Ustaz. Apakah benar Rasulullah itu tidak mensolatkan orang yang mati karena bunuh diri dan orang yang mati masih memiliki tanggungan besar? Apakah benar beliau tidak mensolatkan? Kalau yang mati bunuh diri kami belum pernah membaca keterangannya Pak ya. Tetapi kalau yang tidak mempunyai hutang, Nabi pernah bertanya, mayat punya hutang atau tidak. Cuma jangan salah persepsikan. Ketika Nabi bertanya seperti itu bukan bermaksud Nabi tidak mau mensolati, tetapi mau menyelesaikan hutangnya dulu. Entah itu nanti adalah bisa jadi diselesaikan oleh Nabi secara pribadi ataupun secara orang yang lain. Bukan maksudnya tidak mau mensolati, tetapi mau menyelesaikan hutangnya. Sekarang Jadi pernah ada seorang ustaz memberi penjelasan Ustaz. Katanya kalau orang yang meninggal bunuh diri itu memang Rasulullah tidak mensolatkan. Maksudnya kalau praktek di tempat umum, tempat kita yang seperti ini biasa itu mungkin orang yang di situ yang akan menjadi imam pun kalau bisa dia mensolatkan. Karena untuk bukti bahwa bunuh diri itu dosa besar kalau ada seorang tahu.
Jadi istilah gini ya. Ya, sudut pandangnya nanti beda-beda. Ya. Kaitannya seperti itu bisa jadi sah kalau dia ataupun semua orang Islam di daerah situ semuanya sepakat menekadkan atau mengikuti madhabnya imam yang mengatakan orang yang mati bunuh diri itu statusnya kafir, maka harus tidak sholat semuanya. Tetapi kalau nanti ada di situ adalah orang yang masih mengikuti pendapat ulama yang orang mati bunuh diri itu adalah kafir nikmat bukan kafir akidah, ya wajib disolati. Kalau dia disolati ya dosa semua. Jadi bukan masalah nasihatnya itu, tetapi kewajibannya yang perlu dibahas itu ya. Ya bisa jadi tadi yang diungkapkan oleh imam itu benar untuk nasihat kan gitu ya. Menunjukkan itu dosa besar. Tetapi dosa besar itu tidak sampai ke taraf kafir, berarti matinya masih Islam. Kalau matinya masih Islam, orang yang hidup masih berkewajiban. Nah, kalau tidak melakukan kewajiban malah kena dosa semua. Nah, itu permasalahannya. Oke. Masih Pak? Kami mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mati bunuh diri, Pak Kiai mau bertanya dikit Pak Kiai. Kan banyak kita dengar dari zaman ke zaman kalau mati bunuh diri itu kan arwahnya nggak tenang. Apa benar Pak Kiai matinya ngantui Pak Kiai? Wallahu a'lam ya. Apakah itu benar atau tidaknya wallahu a'lam. Cuma memang ada keterangan istilahnya dalam jangka waktu beberapa hari ya, itu adalah arwah itu belum langsung naik ke langit, itu memang ada keterangannya. Tapi itu secara umum tidak diterangkan bahwa orang itu orang yang mati bunuh diri. Tetapi secara umum adalah sebelum 40 hari ya, 40 hari atau beberapa hari itu memang arwah belum naik gitu ya. Tetapi kaitannya dengan masalah ketakutan itu adalah mitos. Jadi mitos itu maksudnya gini, memang ada dasar secara syariatnya adalah ana inda dzanni abdi bi gitu ya. Ini kaitannya dengan masalah mitos itu sendiri ya kan? Allah itu akan selalu mengikuti persangkaan hambanya kepada Allah. Kalau hambanya itu persangkaannya buruk, ya menjadi memang harus buruk. Kalau dia misalnya persangkaannya wah itu awas gawat, bahaya, ya diberi bahaya oleh Allah. Tetapi kalau kita persangkaannya baik, ya Allah akan memberikan kebaikan. Oke. Masih Pak? Cukup? Oke, baik. Kita lanjut minggu depan ya, ada lagi nanya. Oke, minggu depan baru pembahasan terkait jenazah. Tadi juga biasa sampai kayaknya lupa masih ada satu pembahasan terkait makmum ya. Jadi minggu depan insyaallah kita bahas terkait jenazah. Baik, untuk barokahnya hari ini kita minta pakai untuk meneruskan bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa an sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al talamidana wa ja'al dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal dhilli wa tughyan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim.